Bayangkan kamu bisa tabung kriptomu, dapat bunga, dan sekaligus juga bisa pinjam tanpa angsuran bulanan. Emangnya bisa? Selamat datang di Paham Beruang DeFi. Di video ini kita akan coba pakai ETH, sebuah DeFi simpan pinjam terbesar di kripto saat ini. ETH, yang namanya diambil dari kata Finlandia yang berarti hantu. Kenapa begitu? Karena semuanya berjalan secara otomatis, seperti hantu, tak terlihat. Dan merupakan protokol Decentralized Finance atau DeFi yang memungkinkan siapa saja untuk bisa menyimpan atau lending dan meminjam atau borrowing di aset kripto. Intinya, ETH ini adalah bank digital yang tidak punya cabang fisik dan bekerja secara otomatis. Semua transaksi diatur oleh smart contract dan berjalan di berbagai macam blockchain seperti Ethereum, Arbitrum, Base, Binance Smart Chain, dan lainnya. Di sini kamu bisa tabung aset kriptomu kapan saja untuk mendapatkan bunga, dan tanpa perlu mengisi administrasi apapun. Cukup hubungkan wallet kriptomu dan kamu bisa langsung pakai. Tidak seperti bank yang perlu berbagai macam administrasi, dan di sini tidak ada namanya tutup atau libur. Bisa diakses kapan saja dan kamu bisa deposit dan tarik kapan saja, serta bunganya itu otomatis bertambah ke tabunganmu, jadi kamu tidak perlu sibuk. Yang bikin beta di sini adalah kamu bisa meminjam tanpa ada angsuran bulanan. Di bank, kalau pinjam kita harus cicil tiap bulan. Kalau telat kena denda. Di ETH, tidak ada jadwal pembayaran tetap. Kamu bisa pegang pinjamanmu selama yang kamu mau, bahkan bertahun-tahun. Selama health faktormu itu tetap aman di atas 1. Apa itu health factor? Health factor adalah skor keamanan pinjamanmu, seperti sebuah speedometer keselamatanmu. Jadi, selama health factormu itu lebih dari 1, maka posisimu aman. Semakin tinggi, misalnya 2 ataupun lebih, maka semakin banyak ruang untuk kamu bernapas kalau harga kriptonya turun. Karena kalau turun ke bawah 1, posisimu akan dilikuidasi atau sistem akan otomatis menjual tabunganmu untuk membayar hutang. Risiko pada ETH sama dengan semua DeFi lending dan borrowing, yaitu risikonya di smart contract. Jika ada bug atau exploit, maka bisa menjadi masalah bagi kita. Oke, jadi untuk menggunakan ETH, maka kita tinggal mengakses ke halaman websitenya. Jadi di tampilan ini ada dua versi tampilan yang akan saya tampilkan. Yang pertama versi laptop, dan juga yang kedua adalah versi mobile di sebelah kanan. Kita akan mulai dari versi laptopnya terlebih dahulu ya. Jadi untuk mengakses ETH, tinggal kita ketikkan saja di websitenya app.eth.com. Seperti ini, nanti dia akan otomatis menampilkannya. Nah, setelah sudah dimasukkan, maka akan tampilannya kurang lebih seperti ini. Mungkin akan berbeda, dia akan mungkin ke yang ini. Nah, sama seperti semua DeFi, yang mesti kita lakukan adalah kita mesti connect wallet. Di sini wallet yang digunakan adalah wallet yang bisa menggunakan untuk EVM atau Ethereum. Nah, saya akan menggunakan Abi Wallet di sini. Oke, jadi pastikan kamu sudah punya ini. Kemudian tinggal connect, pilih Abi Wallet. Dia akan minta konfirmasi, lalu kita connect. Nah, maka kita akan sudah masuk ke dalam ETH. ETH ini memiliki berbagai macam blockchain. Dia mendukung berbagai macam blockchain. Jadi kalau kita klik, ini adalah Ethereum, kemudian ada berbagai macam Plasma, Base, sampai dengan Etherfi, Solinium, dan lainnya nih. Nah, untuk video kali ini saya akan menggunakan blockchain yang cukup ramai juga sekarang, yaitu Base. Jadi tinggal klik aja ke Base, maka akan otomatis berubah. Nah, di sini kamu akan melihat berbagai macam kripto yang bisa kamu depositkan di sini. Jadi dimulai dari Ethereum, USDC, Warp Ethereum, BTC, sampai dengan apa ini? Sampai dengan EZET ETH. Ini dari Restake ETH. Nah, ini semua bisa kamu depositkan dan akan mendapatkan bunga. Di sini bunganya APY ya. Jadi bunganya itu bunga berbunga otomatis didepositkan. Nah, bisa kita lihat. Dan juga ada centangannya nih. Ini menjelaskan apakah bisa jadi jaminan atau tidak. Kemudian di sini adalah aset yang kita bisa untuk pinjamkan. Jadi kalau kita sudah deposit, kita mau minjam, ini barang-barang yang bisa kita pinjam. Ada USDC, Ethereum, sampai dengan USDBC. Macam-macam ya. Termasuk juga dengan bunganya di sini. Nah, untuk memulai, kita akan coba misalnya kita ingin menabungkan Ethereum kita nih. Kita sangat bullish dengan Ethereum, kita punya Ethereum di sini. Nah, kita bisa supply-kan. Tinggal tekan tombol supply di sini. Lalu kita akan masukkan jumlahnya. Terserah ya ini jumlahnya sebenarnya. Nah, contohnya saya akan memasukkan 0,005. Ini sekitar berarti $1 ya. $1 lebih.
akan mendapatkan bunga 1,49%. Nah, kemudian kita tekan supply. Ini ada konfirmasi, kita konfirmasi. Oke, kita sudah mensuplainya. Tinggal tunggu sebentar, dia akan muncul. Bisa coba di refresh. Nah, sudah muncul. Jadi ini network kita ada 1,62 dolar di sini, dan bisa kita centang untuk menjadikan collateral. Nah, ini secara default sudah tercentang ya. Tapi kalau misalnya kamu masukkan banyak aset yang lainnya lagi, dan aset ini ingin kamu buat tidak menjadi agunan, nah bisa kamu matikan centangannya di sini. Untuk menarik, tinggal tekan withdraw saja. Maka kamu bisa menariknya. Lalu, setelah kamu sudah menabung di sini, maka secara otomatis tabunganmu ini akan menjadi jaminan atau agunan. Maka kamu bisa minjam. Jadi kita bisa ke sebelah sini, kita mau pinjam nih. Nah, misalnya apa? Kita ingin pinjam USDC misalnya. Kita klik ke USDC. Nah, kemudian akan dibilang nih, maksimal kita meminjamnya adalah sampai dengan 1,28 dolar. Jadi meminjam di kripto itu selalu di bawah modal ya. Jadi kalau kita modalnya 1,6 dolar, maka kita tidak bisa minjam di atas 1,6 dolar. Bahkan pas 1,6 aja tidak bisa. Ini mesti di bawahnya. Nah, kalau saya buat maksimal, maka langsung health factor saya 1,04. Ini sangat bahaya sekali nih. Karena health factor itu kalau di bawah 1, maka akan otomatis melakukan penjualan aset kita. Tentu kita tidak mau dong hal seperti ini. Nah, kita bisa meminjam misalnya 0,5. Nah, ini kurang lebih setengah ya, setengah dari aset kita. Nah, health factornya jadi sangat tinggi, 2,69. Ini jauh sekali dan sangat aman. Jadi rumusnya adalah kalau mau meminjam, pastikan health factormu itu setidaknya di atas 2. Makin tinggi makin bagus. Itu berarti makin lama kamu pinjam dan tidak perlu bayar. Oke, contohnya di sini ya. Langsung kita bayar. Lalu kita tekan sign dan konfirmasi. Oke. Sekarang sudah masuk. Maka akan otomatis juga langsung muncul di sini health factornya nih. Nah, kita bisa klik di sini untuk detail risknya. Terus bagaimana? Nah, kalau kamu ingin membayar hutang, kamu bisa membayarnya kapan saja. Jadi sekarang bunganya itu adalah 5,69 ya, APY-nya. Sekarang lagi ada dibuat tambahan nih. Nah, kamu bisa kapan saja untuk membayarnya. Kalau kamu membayar, tinggal klik repay. Repay, kemudian kamu bisa masukkan jumlahnya untuk membayar. Nah, untuk membayar ada dua versi, dua pilihan ya. Kamu bisa membayar dari walletmu atau membayar dari jaminanmu. Jadi kamu bisa otomatis nih. Dia akan otomatis menjual Ethereum-mu yang di sini nih, kalau mau. Nah, tentu untuk di video kali ini kita pakainya yang dari sini aja ya. Tinggal maksimalkan, kemudian approve untuk membayarnya. Jadi kita punya dua cara. Kita bisa membayarnya lagi, kalau sudah health factornya semakin turun dan mendekati 1, kita bisa membayarnya biar cepat naik health factornya, atau ya kita menambahkan Ethereum lagi. Kita bisa deposit lagi lebih banyak agunannya, berarti kan health factornya bertambah. Nah, itu adalah salah satu cara penggunaannya dan tujuannya kenapa orang meminjam di sini. Selain digunakan untuk dipakai keseharian ataupun untuk trading, bisa juga dipakai untuk membeli atau DCA ketika Ethereum harganya turun. Nah, tentu ini harus hati-hati hitungannya. Kalau salah hitung, bisa jadi terlikuidasi. Nah, itu kalau lewat laptop seperti ini modelnya. Nah, kalau lewat HP, maka caranya kita hubungkan dulu. Oke, kita cari yang namanya ETH. Rabi Wallet ya tadi ya, bukan ETH. Nah, klik Rabi Wallet, ini sudah masuk. Di Rabi Wallet untuk mengaksesnya, kita tinggal ke paling bawah, tekan open,
lalu ketik cafe.com. Sudah otomatis muncul di sini. Nah, ini adalah websitenya. Tinggal tekan connect wallet, pilih Rabi Wallet, connect. Lalu kita pindah, karena kita mainnya di base ya. Kita pindah ke base. Nah, sudah muncul nih. Ini yang dashboardnya nih. Jadi kelihatan nih. Kita sedang mensuplai Ethereum. Lalu untuk pinjamannya di sini. Jadi ada tombolnya nih. Di pinjamannya. Nah, kita sedang meminjam 0,5 dolar di sini. Sama ya caranya. Kalau mau deposit, ini ada di tombol supply-nya nih. Ada tombol supply di masing-masing. Begitu juga kalau ingin menariknya ya. Nah, bisa nih. Kemudian untuk meminjam juga sama ya. Di bawah ini ada. Tuh, ada berbagai macam aset yang bisa kita borrow. Oke, semoga informasi pada video ini bermanfaat bagi kamu ya. Buat update informasi yang lebih cepat, jangan lupa cek X dan Telegram Paman ya. Link ada di deskripsi. Dan buat teman-teman yang merasa terbantu dan ingin support Paman secara langsung biar channel ini bisa terus berkarya, fitur membership sudah aktif. Dukungan kalian sangat berarti buat operasional channel. Plus, kalian bisa dapat info khusus dari Paman. Tentu saja, support gratis juga masih sangat diterima dengan cara subscribe, like, komen, serta wartakan channel ini ke banyak orang. Dan jangan lupa menonton video-video yang lainnya. Mungkin saja akan membuat kamu makin sakti. Sampai jumpa di video lainnya.